Saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Bener, rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki itu, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip tapi bukan pas udah. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobailnya jin juga mempunyai gobail. Assalamualaikum, selamat malam, ketemu lagi di saluran ini, Maret 27 YouTube channel. Terima kasih untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang menonton dan yang selalu setia mengikuti Maret 27 YouTube channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, dan juga yang menanggapi atau memberikan komentar-komentarnya. Mohon maaf jika kami tidak bisa membalasnya satu persatu ya. Saudaraku, ini ada kumpulan video ya. Di kumpulan video ya ini tentang cerita-cerita halu para habib, cerita-cerita khurafat yang menurut saya ini tidak usah dipercaya ya. Hanya dongeng, jadi nggak usah dipercaya. Jadi sekali lagi anggap saja ini hanya dongeng belaka dari oknum-oknum habib yang pastinya akal waras Anda, akal waras kita akan menolak atau tidak percaya dengan cerita-cerita seperti ini. Oke, langsung saja kita simak videonya. Karena satu hal itu, Abu Lahab yang sudah tabbat yada Abi Lahab, nas Al-Quran divonis langsung oleh Allah Ta'ala, manusianya masih hidup, tempatnya neraka. Dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mata'allah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis, tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Di neraka hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi, orang di neraka yang pasti diseksa, gak mungkin dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Bener, rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki itu, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip tapi bukan pas udah. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobailnya jin juga mempunyai gobail. Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa, cuma jirimnya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Jadi datang rombongan ini ulama-ulama jin itu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya sebetulnya yang minta ijazah kepada panjenengan Yai, boten Habib. Saya memang dari Azraq, negara saya, memang sengaja saya datang. Terkenal dipanggil di Dompu waktu saya mengajar di Dompu, Habib hujan. Kalau ada negeri tidak turun hujan, saya injak bumi, ya Allah kasih turun hujan. Belum angkat kaki, sudah turun hujan. Saya kasih julukan Habib hujan. Waktu saya tinggal di Parung, hujan tiap hari. Yang disedihkan oleh saya, ketika waktu makan, hujan turun. Saya berkata kepada hujan, berhenti hujan! Hujan tuh berhenti. Anak murid saya berkata, Abah keramat. Keramat benar. Satu saat saya mau pergi Jumat, pas adzan hujan turun. Saya berkata, hujan berhenti. Dijawab oleh hujan, saya diperintah untuk turun dan kamu diperintah taklif untuk melakukan Jumat. Gil Mugadda Muhammad bin Ali Ba'alawi di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti?
umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salatnya. La yanam thalatha wa thalathina sanatan la lailan wala naharan. Fagil Muqaddam 33 tahun tidak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Orang nanya, ya Fagil Muqaddam, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur 33 tahun? Jawab beliau, bagaimana mungkin saya bisa tidur? Lihat ke kanan sorga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabbilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat. Sebenarnya kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tuqabbilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu arbah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah enggak ada Tersebutlah sebuah kisah seorang yang istiqamah membaca ini sehingga 300 tahun umurnya. Dia tidak mati sehingga 300 tahun umurnya. Lantas Rasulullah datang kepadanya dalam mimpi dan Rasul berkata, sampai kapan kamu mau hidup? Maka pada esok harinya dia tidak membaca doa laqad ja'akum sampai Rabbul Arsyil Azim, dan pada menjelang maghrib dia nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 menit lagi. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita-cerita halu, cerita-cerita khurafat dari Oknum Habib yang katanya manusianya masih hidup, tempatnya neraka, dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapat minuman di neraka, minuman surgawi ya. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Ada juga cerita dari Habib yang katanya pernah didatangi kiai-kiainya jin ya. Rombongan, jadi kiai-kiai jin ini rombongan silaturahmi yang katanya minta ijazah kepadanya, katanya ya. Dan masih ada juga cerita-cerita khurafat lainnya seperti yang sudah Anda simak pada video tadi. Sekali lagi itu hanya dongeng-dongeng, sekali lagi itu hanya dongeng-dongeng, dan menurut saya tidak usah dipercaya cerita-cerita halu, cerita-cerita khurafat seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.